Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ardiansa dengan NIM 20200151106. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar bangun ruang. Yang pertama yaitu pengertian dari bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. 2. Sisi, rusuk, dan titik sudut. 1. Sisi adalah sekat atau bagian yang membatasi bagian dalam dan bagian luar. 2. Rusuk. Rusuk adalah pertemuan antara dua buah sisi atau perpotongan dua bidang sisi. 3. Titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan tiga bidang sisi dan perpotongan tiga rusuk atau lebih. Jenis-jenis bangun ruang. Pertama yaitu kubus. 1. Kubus merupakan bangun ruang dengan 6 sisi sama besar atau kongruen. 2. Kubus mempunyai 6 sisi berbentuk persegi. 3. Kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. 4. Kubus mempunyai 8 titik sudut. 5. Jaring-jaring kubus berupa 6 buah persegi kongruen seperti pada gambar di samping. Kedua yaitu balok. 1. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang di mana 3 persegi panjang kongruen. 2. Balok mempunyai 6 sisi berbentuk persegi panjang. 3. Balok mempunyai 3 pasang bidang sisi berhadapan yang kongruen. 4. Balok mempunyai 12 rusuk. 5. 4 buah rusuk yang sejajar sama panjang. 6. Balok mempunyai 8 titik sudut. 7. Jaring-jaring balok merupakan 6 buah persegi panjang. Ketiga yaitu prisma. 1. Prisma merupakan bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen dan sejajar. 2. Rusuk prisma alas dan atas yang berhadapan sama dan sejajar. Ketiga, rusuk tegak prisma sama dan sejajar. Keempat yaitu rusuk tegak prisma tegak lurus dengan alas dan atas prisma. Kelima, rusuk tegak prisma disebut juga tinggi prisma. Keenam, prisma terdiri dari prisma segitiga dan prisma beraturan. Ketujuh, prisma segitiga mempunyai bidang alas dan bidang atas berupa segitiga yang kongruen. 8. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi. 9. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. 10. Prisma segitiga mempunyai 6 titik sudut. Dan jaring-jaring prisma berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Keempat yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak dan dari bidang alas tersebut dibentuk sebuah sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu titik. Nama limas ditentukan oleh bentuk alasnya. Limas beraturan yaitu limas yang alasnya berupa segi beraturan. Dan tinggi limas adalah garis tegak lurus dari puncak limas ke alas limas. Kelima yaitu kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Kerucut mempunyai 2 sisi. Kerucut tidak mempunyai rusuk. Kerucut mempunyai 1 titik sudut dan jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Dan terakhir yaitu bola. Bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Bola mempunyai satu sisi dan 1 titik pusat. Sisi bola disebut dengan dinding bola. Bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Jarak di dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
A. Pengertian prisma. Prisma adalah satu bentuk bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen atau sama dan sebangun dan sejajar. Dua bangun yang membatasi tersebut disebut dengan bidang alas dan bidang atas atau tutup. B. Jenis-jenis prisma. Yang pertama, prisma segitiga. Bangun ruang 3 dimensi, bentuk alas dan atau tutup yang bentuknya segitiga, serta mempunyai selimut yang bentuknya persegi panjang. Lalu yang kedua, prisma segi empat. Bangun ruang 3 dimensi yang mana mempunyai bentuk alas yang bentuknya segitiga, serta mempunyai selimut yang bentuknya persegi panjang. Prisma segi lima. Prisma segi lima mempunyai alas dan atas yang bentuknya segi lima, dan mempunyai selimut yang bentuknya persegi panjang pada sisi panjang. Lalu yang terakhir, prisma segi enam. Mempunyai bangun ruang 3 dimensi, alas serta juga atap yang bentuknya segi 6, serta mempunyai selimut yang bentuknya adalah persegi panjang pada sisi samping. Unsur-unsur prisma. Yang pertama, prisma segitiga mempunyai 5 sisi, 6 titik sudut, dan 9 rusuk. Lalu yang kedua, prisma segi 4 mempunyai 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Lalu yang ketiga, prisma segi 5 mempunyai 10 titik sudut, 15 rusuk, dan 7 sisi. Lalu yang terakhir, prisma segi 6 mempunyai 12 titik sudut, 18 rusuk, dan 8 sisi. Yang D. Sifat-sifat prisma. Prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen atau sama dan sebangun. Lalu yang kedua, setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Lalu yang ketiga, prisma memiliki rusuk yang tegak dan ada pula yang tidak tegak. Yang terakhir, setiap diagonal bidang-bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Yang E. Contoh jaring-jaring prisma. Berikut contohnya. Lalu selanjutnya A. Pengertian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama panjang, namun panjang rusuk balok tidak semuanya sama. Lalu yang B. Unsur dan sifat balok. Yang pertama, memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Sisi atau bidang tersebut adalah bidang ABCD, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, dan EFGH. Lalu yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Lalu yang ketiga, memiliki 8 titik sudut, yaitu AB, CD, EF, G, dan H. Lalu yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Diagonal-diagonal bidang pada balok diantaranya AC, DB, AH, DE, AF, BE, EG, HF, BG, CF, DG, dan CH. Lalu yang keempat, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Diagonal-diagonal ruang pada balok yaitu AG, BH, CE, dan DFB. Lalu yang terakhir, memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang saling kongruen. Bidang diagonal pada balok diantaranya yaitu bidang ACGE, BGHA, AFGD, dan BEHC. C. Contoh jaring-jaring balok. Berikut contoh gambar jaring-jaring balok yang saya punya. Lalu A. Pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. B. Unsur dan sifat kubus. Yang pertama, memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Sisi atau bidang tersebut adalah bidang ABCD, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE, dan EFGH. Lalu yang kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Lalu yang ketiga, memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lalu yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang.
Diagonal-diagonal bidang pada kubus diantaranya AC, DB, AH, DE, AF, BE, EG, HF, BG, CF, DG, dan CH. Lalu yang terakhir, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Diagonal-diagonal ruang pada kubus yaitu AG, BH, CE, dan DF. C. Contoh jaring-jaring kubus. Di sini saya memiliki 11 contoh jaring-jaring kubus. Berikut contoh gambarnya. Lalu selanjutnya, A. Pengertian prisma segi N. Prisma segi N merupakan bangun ruang atau prisma yang sisi atas, atap, dan bawahnya atau alas sama. Prisma segi N memiliki sisi sebanyak N plus 2, rusuk sebanyak 3N, dan titik sudut sebanyak 2N. Lalu B. Rumus prisma segi N. Yang pertama, banyak titik sudut pada prisma segi N sama dengan 2N. Lalu yang kedua, banyak rusuk pada prisma segi N sama dengan 3N. Banyak sisi pada prisma segi N sama dengan N plus 2. Banyak diagonal ruang pada prisma segi N, yaitu N dalam kurung N min 1. Lalu yang terakhir, banyak bidang diagonal pada prisma segi N sama dengan N dalam kurung N min 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Imas Wulandari dengan NIM 20200015117. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mata kuliah matematika kelas tinggi. Di sini video saya mengenai penjelasan tentang limas, segi N, dan juga kerucut. Di sini yang pertama kita masuk pada pengertian limas, di mana limas didefinisikan sebagai suatu bangun ruang yang mempunyai alas dan satu titik puncak serta bidang pembatas lainnya adalah segitiga yang salah satu titik sudutnya itu merupakan titik puncak dan sisi lainnya terletak di atas. Sisi limas biasanya berbentuk segitiga, segi 4, dan juga segi 5 hingga segi N. Limas segi N merupakan suatu bilangan yang digunakan untuk menyebut penamaan limas. Misalnya limas segi 3, maka nilai N-nya adalah 3, limas segi 4 nilai N-nya adalah 4, limas segi 5 nilai N-nya adalah 5, dan juga seterusnya. Nah, berikut di samping ini merupakan jumlah sisi limas segi N. Nah, di sini sisi limas adalah bidang yang membatasi bagian dalam dengan ruang di sekitarnya. Perhatikan daftar jumlah sisi limas berikut. Limas segi 3 memiliki jumlah sisi yaitu 4 buah. Limas segi 4 memiliki sisi 5 buah. Limas segi 5 memiliki sisi 6 buah. Dan limas segi 6 itu memiliki sisi 7 buah. Nah, mengapa demikian? Jika kita perhatikan pola dari jumlah sisi limas yang tadi, yaitu limas segi 3 akan menjadi 4, yaitu berarti sama dengan 3 ditambah 1. Kemudian limas segi 4 menjadi 5, yaitu 4 ditambah 1. Limas segi 5 akan menjadi 6, yaitu 5 ditambah 1. Dan limas segi 6 akan menjadi 7, yaitu 6 ditambah 1. Mengapa demikian? Karena dari pola di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa rumus untuk menghitung jumlah sisi limas segi N yaitu jumlah sisinya sama dengan N ditambah 1. Nah, kemudian di sini terdapat jumlah rusuk limas segi N. Jumlah rusuk limas adalah bidang pembatas antara sisi-sisi limas. Berikut ini merupakan daftar jumlah sisi limas. Nah, di sini dapat kita lihat di samping limas segi 3 itu memiliki rusuk 6 buah. Limas segi 4 memiliki rusuk 8 buah. Limas segi 5 memiliki rusuk 10 buah dan limas segi 6 itu memiliki rusuk 12 buah. Jika kita perhatikan dari pola rusuk-rusuk limas tadi, maka limas segi 3 itu menjadi 6 dikarenakan 3 dikali 2. Kemudian limas segi 4 menjadi 8, itu 4 dikali 2, dan juga seterusnya, hingga limas segi 6 menjadi 12, itu 6 dikali 2. Mengapa demikian? Dari pola di atas dapat kita simpulkan bahwa rumus untuk menghitung banyaknya jumlah rusuk itu sama dengan jumlah rusuk N dikali 2.
Nah, di sini kita masuk pada bagian kerucut, di mana kerucut itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh bidang datar dan juga bidang lengkung. Kerucut dapat dianggap sebagai limas yang banyaknya sisi tegak tak terhingga. Kerucut merupakan salah satu jenis bangun 3 dimensi yang memiliki volume satu sisi. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung seperti bola dan tabung. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu terdiri dari sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi tegak atau selimut. Nah, sisi selimut kerucut ini berbentuk juring atau juring lingkaran yang panjang sisi lengkungnya merupakan ukuran keliling lingkaran alasnya. Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat, di mana sisi siku-sikunya sebagai pusat putaran. Nah, gambar di samping bisa kita lihat ini merupakan bagian-bagian kerucut. Dan juga gambar ini bisa untuk memahami apa saja unsur-unsur bagian pada kerucut. Dari gambar di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa bagian-bagian kerucut adalah sebagai berikut. Bidang alas itu merupakan sisi yang berbentuk lingkaran yang diarsir. Jari-jari alas kerucut itu sama atau juga bisa disebut dengan R adalah jarak antara titik pusat lingkaran alas dengan rusuk kerucut. Pada gambar di atas, jari-jari kerucut yaitu ruas garis QA dan juga ruas garis OB yang ukurannya setengah dari AB. Untuk diameter kerucut atau D adalah jarak antara lingkaran rusuk kerucut yang melewati titik pusat lingkaran alas kerucut. Nah, yaitu ruas garis AB yang panjangnya adalah 2 kali jari-jari bidang alas. Kemudian tinggi kerucut atau T. Ini tinggi kerucut adalah jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas. Pada gambar di atas tadi, tinggi kerucut ditunjukkan oleh ruas garis C dan O. Oleh ruas garis CO. Kemudian selimut kerucut. Nah, selimut kerucut adalah sisi tegak kerucut yang apabila dibongkar merupakan jaring-jaring kerucut yang berbentuk juring lingkaran. Kemudian ada garis pelukis kerucut atau biasanya disebut dengan S. Singkatannya S. Nah, garis pelukis ini merupakan garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari puncak C ke lengkung kerucut. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.